Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian dan luka batin bisa membuat seseorang kehilangan arah, terutama ketika dibiarkan tumbuh dalam diam. Ketika batas antara kasih, kenyamanan, dan keinginan dibiarkan kabur, godaan untuk melanggar nilai dan prinsip menjadi nyata, bahkan dalam lingkungan yang seharusnya paling dijaga, keluarga. Pengkhianatan terhadap kepercayaan tidak hanya merusak hubungan, tapi juga meninggalkan luka jangka panjang yang tak selalu bisa disembuhkan oleh permintaan maaf. Rasa bersalah mungkin datang terlambat, dan meski pengampunan bisa diberikan, kehancuran yang sudah terjadi tak selalu bisa diperbaiki. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Pak Tejo menatap langit sore dari beranda rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. Udara hangat menyelimuti kulitnya, namun hati lelaki itu tetap terasa dingin. Usianya baru menginjak awal 40-an. Namun guratan lelah di wajahnya mencerminkan kisah hidup yang jauh lebih tua. 3 tahun lalu, ia pernah berada di puncak. Toko kelontong miliknya menjadi andalan warga sekitar, ramai, lengkap, dan penuh senyum. Namun badai datang tanpa ampun. Hutang menumpuk, pasokan terhambat, dan kepercayaan pelanggan memudar. Dalam waktu 6 bulan, ia bangkrut total. Namun kehilangan paling berat bukanlah Tuk, melainkan istrinya. Wanita yang ia cintai selama lebih dari 1 dekade, memilih pergi bersama pria lain, meninggalkan Pak Tejo yang runtuh, bukan hanya secara finansial, tapi juga batin. Perceraian itu merenggut segalanya, harga diri, kepercayaan, bahkan keyakinan pada cinta. Selama setahun penuh, ia menjalani hidup seperti hantu, bangun pagi hanya untuk bertahan, bukan untuk hidup. Namun, di tengah reruntuhan, masih ada satu cahaya kecil. Anak semata wayangnya, Chandra. Dialah satu-satunya alasan Pak Tejo tetap berdiri. Meski masih muda, Chandra menjadi saksi kesabaran ayahnya menata kembali hidup dari nol. Pelan tapi pasti, Pak Tejo bangkit. Ia mulai dari hal kecil, membuka warung kecil di rumah, menjual bahan kebutuhan pokok, lalu memperluas sedikit demi sedikit. Tahun kedua pelanggan kembali datang. Tahun ketiga, tokonya kembali dikenal. Dan mulai ramai seperti dulu. Namun, luka di hatinya belum tertutup. Ia enggan membuka pintu bagi siapapun. Trauma ditinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan oleh sekadar waktu. Meski demikian, hidup harus terus berjalan. Saat Chandra menikah dengan Anita, Pak Tejo merasa lega sekaligus canggung. Lega karena anaknya menemukan pasangan yang baik. Dan canggung karena kini ada sosok perempuan baru yang tinggal bersamanya di rumah. Anita adalah wanita yang lembut dan rajin. Ia tidak hanya menjadi istri bagi Chandra, tetapi juga menantu yang penuh hormat terhadap Pak Tejo. Dalam waktu singkat, hubungan mereka menjadi akrab. Terlalu akrab, mungkin, tapi tak ada yang menyadari, pada awalnya semua terlihat normal. Chandra sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sementara Anita lebih banyak menghabiskan waktu di toko, membantu mertuanya menjaga dan melayani pembeli. Anita memiliki kepribadian yang menyenangkan. Ia mudah tertawa, tidak banyak menuntut, dan sigap membantu apapun yang dibutuhkan. Pak Tejo merasa nyaman bekerja bersamanya. Dalam diam ia merasa rumahnya kembali hidup, tidak seperti tahun-tahun penuh kesunyian sebelumnya. Setiap pagi, mereka membuka toko bersama, dan setiap malam menutup toko sambil berbincang ringan. Chandra yang sering pulang larut, membuat kebersamaan antara Pak Tejo dan Anita menjadi semakin intens. Mereka berbagi banyak hal, mulai dari urusan stok barang, obrolan pelanggan, hingga cerita-cerita kecil yang membangun keintiman emosional tanpa disadari. Pak Tejo sering kali memandangi Anita tanpa niat apa-apa, atau begitulah yang ia yakini. Namun, ada saat-saat tertentu di mana raut wajah Anita tawa kesilnya, atau sekadar cara ia menyisir rambut,
mengingatkan Pak Tejo pada masa mudanya, pada sosok perempuan yang dulu ia cintai, istrinya, yang kini telah menjadi milik orang lain. Ia berusaha menepis bayangan itu, meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah nostalgia belaka. Tapi seiring waktu, batas antara kenangan dan hasrat mulai mengabur, dan dalam kaburnya batas itu, bibit bencana perlahan tumbuh. Hari-hari terus berlalu, dan hubungan antara Pak Tejo dan Anita berkembang dalam diam. Tidak ada kata cinta, tidak ada sentuhan tak pantas, hanya keintiman sunyi yang tumbuh dari rutinitas dan kebersamaan. Bagi mereka berdua, toko bukan sekadar tempat kerja, melainkan ruang aman dari kenyataan yang sunyi. Chandra makin jarang terlihat. Pekerjaannya yang menuntut membuatnya sering pulang larut malam, atau bahkan menginap di luar kota. Di tengah absennya kehadiran suami, Anita menemukan sosok ayah sekaligus rekan yang menenangkan dalam diri Pak Tejo. Ia menyadari bahwa pria itu bukan hanya bijak dan sabar, tetapi juga perhatian. Sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia rasakan dari Chandra. Sementara itu, Pak Tejo mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ada perasaan hangat setiap kali Anita menepuk bahunya sambil tertawa. Atau ketika ia tanpa sadar menyeduhkan kopi untuknya sebelum membuka toko. Awalnya ia menertawakan dirinya sendiri. "Kau sudah tua, Tejo," gumamnya pelan suatu malam sambil memandangi bayangan wajahnya di kaca. Tapi perasaan itu tak hilang, malah makin tumbuh. Dan yang membuatnya lebih kacau, ia tahu betul ini salah. Tapi hati dan kesepian yang telah menahun, tak selalu bisa dikalahkan oleh logika. Ia mulai gelisah. Dan kegelisahan itu membawanya pada kebiasaan lama, yang ia pikir telah ditinggalkannya sejak lama. Malam itu rumah terasa sepi. Chandra sedang menghadiri acara kantor, dan belum memberi kabar kapan pulang. Anita sudah masuk kamar lebih dulu. Tapi Pak Tejo masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap foto lama, foto istrinya saat masih muda. Tersenyum di antara ladang teh, waktu mereka berlibur dulu. Wajah itu mirip. Terlalu mirip dengan Anita. Dengan hati berkecamuk dan dada sesak, ia melangkah ke kamar mandi. Ia ingin menumpahkan kegelisahan itu, menyembunyikannya dalam ritual sunyi yang tak melukai siapapun. Atau begitulah yang ia pikir. Namun malam itu, nasib berkata lain. Pak Tejo yang terburu, dan linglung, lupa mengunci pintu kamar mandi. Saat itu Anita terbangun karena haus dan berjalan ke arah dapur. Namun perhatiannya teralih oleh suara samar air mengalir. Ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Tanpa niat apapun, ia mendorongnya. Dalam sekejap pandangannya membeku. Mata Pak Tejo dan Anita saling bertatapan. Waktu seperti berhenti. Pak Tejo sontak panik, berdiri dalam kebingungan, nafasnya memburu. Namun alih-alih berlari atau menjerit, Anita hanya terpaku. Tidak ada kata-kata, tidak ada penilaian. Hanya kesunyian dan sesuatu yang tak terucapkan mengalir di antara mereka. Dalam kegugupan dan rasa malu yang menyesakan, Pak Tejo buru-buru mengambil handuk. "Maaf Anita, ini tak seharusnya terjadi," katanya dengan suara bergetar. Tapi saat ia hendak pergi, Anita justru menghampiri. Ia tidak marah, tidak menegur, hanya berdiri di hadapannya dengan mata yang basah. Dan di detik itulah, batasan terakhir di antara mereka runtuh. Sebuah keputusan sunyi, dibuat tanpa kata, tanpa logika. Bibir mereka saling bertemu. Kecupan dan pelukan yang mungkin lama mereka rindukan. Di kamar mandi itulah, mereka berdua melepaskan keinginan itu, dan tak dapat terbendung lagi. Saat malam kembali larut, yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang belum sempat tumbuh, karena masih tertutup oleh hangatnya pelukan yang salah. Keesokan paginya, suasana rumah terasa janggal. Mata Anita menghindar setiap kali bertemu pandangan Pak Tejo. Sementara Pak Tejo, meski mencoba bersikap biasa, tak bisa menyembunyikan kecanggungan dalam gestur tubuhnya. Terlalu kaku, terlalu berhati-hati. Chandra sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, dan kepergiannya justru membuat rumah itu semakin sunyi. Saat membuka toko,
Pak Tejo dan Anita bekerja seperti biasa. Mereka menyapa pelanggan, menyusun barang, dan mencatat pesanan. Namun, ada sesuatu yang berubah. Di antara mereka, ada ruang kosong yang dulu diisi canda dan tawa, kini dipenuhi bayang-bayang semalam. Hari-hari berikutnya, mereka mencoba menyangkal apa yang telah terjadi. Tapi seperti api kecil yang dibiarkan menyala di sudut rumah, perasaan itu tidak padam, malah membesar. Tak ada satupun dari mereka yang membicarakan malam itu secara langsung, namun diam-diam keduanya saling menunggu kesempatan, saling mengintai celah kelemahan. Dan ketika malam berikutnya Chandra kembali pulang larut, Anita dan Pak Tejo sekali lagi terperangkap dalam situasi yang sama. Mungkin karena rasa kosong, mungkin karena keterikatan batin yang salah arah, atau mungkin hanya karena mereka tak tahu lagi bagaimana caranya menolak. Malam itu terjadi lagi. Setelah beres-beres toko dan hendak tutup, mereka memanfaatkannya kembali sebelum pulang. Keadaan waktu itu gerimis, jalanan sepi, sudah tak ada yang lewat. Itu adalah kesempatan buat mereka. Dan seperti sebelumnya, pagi hanya meninggalkan lebih banyak rasa bersalah, tapi juga keintiman yang semakin sulit dihindari. Pak Tejo tidak buta terhadap dosa yang mereka bangun bersama. Ia sadar betul bahwa setiap pelukan dan tatapan adalah pengkhianatan terhadap anaknya sendiri. Tapi anehnya, dalam diam, ia merasa hidup. Setelah bertahun-tahun menjadi lelaki kosong, ia kembali merasakan hangatnya keberadaan seseorang di dekatnya. Dan Anita yang selama ini hanya menerima perhatian seadanya dari suaminya, menemukan tempat berlabuh yang tak pernah ia duga. Di balik semua dosa dan rasa bersalah, hubungan mereka terasa nyata. Salah, tapi nyata. Seiring waktu kebersamaan mereka di toko menjadi pelampiasan. Di ruang istirahat toko yang sempit, mereka mencuri waktu dan keintiman yang seharusnya tak mereka miliki. Mereka semakin lihai menyembunyikan jejak, berbicara dengan sandi, menatap dengan isyarat. Chandra tetap tak tahu. Tapi tanpa sadar, perubahan sikap Anita mulai terasa. Ia sering melamun, kadang bersikap dingin pada suaminya. Chandra mulai agak curiga, meski belum bisa menebak penyebabnya. Ia hanya merasa ada sesuatu yang menjauh, dan itu membuatnya mulai gelisah. Suatu malam, Chandra pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke toko melalui pintu samping, karena lupa membawa kunci rumah dan berharap menemukan ayah atau istrinya. Namun saat membuka ruang istirahat, langkahnya terhenti. Dunia seperti membeku di detik itu. Di hadapannya, ia melihat dua sosok yang selama ini ia percaya, ayahnya dan istrinya, dalam keadaan yang tak mungkin disalahartikan. Tak ada waktu untuk pertanyaan atau klarifikasi. Chandra berdiri terpaku, wajahnya kosong. Anita menjerit tertahan. Pak Tejo hanya bisa menunduk, seperti pria yang baru sadar bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal paling berharga dalam hidupnya, keluarganya sendiri. Waktu seolah berhenti. Tak ada suara selain detak jam tua yang menggantung di dinding toko. Chandra berdiri membeku di ambang pintu, tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Anita yang hanya mengenakan pakaian separuh terbuka, menutupi tubuhnya dengan tangan gemetar. Pak Tejo tak bergerak, wajahnya tertunduk, seakan tak sanggup menatap mata anaknya sendiri. Dalam beberapa detik itu, begitu banyak emosi saling berbenturan. Marah, kecewa, hancur, jijik, tidak percaya. Namun yang paling menonjol di wajah Chandra bukan amarah, melainkan kehampaan. Tanpa berkata sepatah pun, ia membalikkan badan dan keluar, meninggalkan dua orang yang telah mengkhianatinya dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Pak Tejo mencoba untuk mengejar, memanggil anaknya. Tapi langkah Chandra tidak berhenti. Anita hanya bisa menangis sambil memeluk dirinya sendiri, seperti ingin menghilang dari dunia. Malam itu, Chandra tidak pulang. Ia mematikan ponselnya, tidak menjawab panggilan dari siapapun, dan menghilang tanpa jejak. Pak Tejo duduk di ruang tamu semalaman, menunggu dengan harapan sia-sia. Tatapannya kosong menatap pintu.
seperti mengharapkan keajaiban. Tapi keajaiban tidak datang malam itu. Tidak juga keesokan harinya. Rumah yang selama ini diwarnai kesibukan dan rutinitas, kini terasa seperti kuburan. Hari berganti menjadi minggu. Tak ada kabar dari Chandra. Ia keluar dari pekerjaannya, tak kembali ke rumah, dan bahkan memutus komunikasi dengan kerabat dekat. Anita yang tak sanggup menanggung rasa malu dan beban moral, memutuskan pergi. Ia meninggalkan rumah tanpa berpamitan, hanya menyisakan sepucuk surat pendek. Aku tak bisa tinggal di sini. Aku menyesal. Tapi aku tahu penyesalan ini tak akan cukup untuk mengembalikan apapun. Pak Tejo membacanya berulang-ulang. Namun setiap kata terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Kini ia benar-benar sendiri, ditinggalkan oleh istri, anak, dan menantu. Dan kali ini, semua karena kesalahannya sendiri. Toko yang dulunya ramai, perlahan sepi. Warga mulai berbisik. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi perubahan sikap Pak Tejo yang murung dan menyendiri menyulut banyak gosip. Beberapa pelanggan setia berhenti datang. Suasana toko menjadi dingin, seperti pemiliknya. Pada bulan keempat sejak kejadian itu, Pak Tejo memutuskan menjual tokonya. Ia tak sanggup lagi melihat rak-rak barang yang pernah menjadi saksi kebersamaan dan pengkhianatan. Rumah yang dulu hangat, kini sunyi. Ia menghabiskan hari-harinya membaca surat-surat lama dari Chandra, menatap foto keluarga yang kini hanya menjadi artefak dari masa yang tak bisa ia kembalikan. 5 bulan setelah kepergian Chandra, sebuah surat tiba di kotak pos rumah. Bukan dari Chandra, tapi dari seseorang yang mengaku sebagai temannya. Isinya hanya singkat, Chandra baik-baik saja, tapi dia tidak ingin ditemukan. Dia hanya ingin Bapak tahu satu hal. Dia sudah memaafkan, tapi tidak akan pernah kembali. Kalimat itu menghantam Pak Tejo lebih keras dari tamparan manapun. Ia menangis malam itu, bukan karena duka, tapi karena menyadari bahwa tak semua penyesalan bisa ditebus. Beberapa kesalahan, sekali terjadi, memang hanya bisa dibayar dengan kehilangan seumur hidup. Hari-hari Pak Tejo kini terasa tak berarti. Ia bangun pagi hanya karena tubuhnya terbiasa, bukan karena ada tujuan. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Dapur yang dulu penuh aroma masakan Anita, kini dingin dan berdebu. Kamar Chandra tetap tertutup, tak pernah disentuh. Di ruang tamu, terdapat rak kecil berisi bingkai foto keluarga yang kini terasa seperti ejekan. Chandra kecil di atas pundaknya, Anita tersenyum memeluk lengan suaminya, dan Pak Tejo di tengah. Seolah bahagia adalah sesuatu yang pernah benar-benar nyata. Ia duduk berjam-jam menatap foto itu, kadang berbicara sendiri. Bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membatalkan semua yang telah terjadi. Tapi, tak ada yang menjawab. Anita tak pernah menghubunginya lagi. Terakhir ia mendengar dari kerabat jauh bahwa Anita tinggal di kota lain, bekerja di sebuah toko kecil, dan hidup tertutup. Tak menikah, tak bergaul, hanya bekerja dan pulang. Seperti dirinya hidup dalam penjara rasa bersalah yang tak berujung. Tak seorang pun di antara mereka yang mendapat kebahagiaan dari keputusan malam itu. Semuanya hancur. Pak Tejo menyadari bahwa dosa yang dilakukan dalam sunyi pun bisa menghancurkan 3 jiwa, 3 masa depan, dan 3 hati yang saling terhubung. Ia kadang menulis surat untuk Chandra, meski tak pernah dikirim. Surat-surat itu ia simpan dalam sebuah kotak kayu, disimpan di dalam lemari, seperti menyimpan harapan terakhir yang tak akan pernah terwujud. Musim demi musim berganti, rumput halaman tumbuh liar. Genting rumah mulai retak. Toko yang dulu menjadi pusat hidupnya, kini telah berubah menjadi minimarket baru milik pendatang. Ia melewati tempat itu sesekali, tapi tak pernah berani masuk. Ia hanya berdiri dari jauh, menatap, dan tersenyum getir. Seperti menonton hidupnya sendiri dijalani oleh orang lain yang lebih pantas. Ia tidak membenci siapapun, kecuali dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup untuk menghukumnya setiap hari. Setiap malam sebelum tidur, Pak Tejo duduk di depan jendela kamar, memandangi langit malam. Ia sering mengingat saat-saat bersama Chandra waktu kecil. Belajar naik sepeda, bermain layang-layang,
tertawa di taman. Kenangan itu datang seperti mimpi buruk yang indah, manis, tapi menyakitkan, karena tak bisa lagi disentuh. Ia sadar bahwa tidak ada permintaan maaf, seberapapun tulusnya, yang bisa menghapus luka semacam itu. Ia belajar bahwa pengampunan bukan berarti pemulihan. Chandra mungkin sudah memaafkan, tapi ia tidak bisa dan tidak mau kembali. Itu keputusan yang harus dihormati, meski rasanya seperti dihukum seumur hidup. Suatu pagi, Pak Tejo membuka laci meja kerjanya dan mengambil semua surat yang pernah ia tulis untuk anaknya. Ia membacanya satu persatu, lalu membakar semuanya di halaman belakang. Ia tidak marah, ia hanya ingin melepaskan beban, harapan, dan rasa bersalah yang tak lagi bisa ditebus. Abu surat itu terbang terbawa angin, lenyap seperti masa lalu yang tak bisa ia ubah. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan untuk diampuni, tapi agar Chandra bisa benar-benar bahagia, walaupun tanpanya. Dan di situ, akhirnya Pak Tejo mengerti. Penyesalan yang sejati bukan sekadar rasa bersalah, melainkan kesadaran bahwa ia tak pantas lagi menuntut apapun dari hidup. Tahun demi tahun berlalu, usia Pak Tejo kini menjelang 50. Rambutnya pun memutih, wajahnya semakin tirus. Tak banyak yang mengenalnya lagi di lingkungan sekitar. Ia menjadi sosok yang diam, jarang keluar rumah, hanya sesekali terlihat berjalan sendirian di taman kecil dekat masjid. Ia tak lagi mencari Chandra, tak lagi berharap surat atau kunjungan. Semua harapan itu telah dikuburnya bersama surat-surat yang dibakar waktu itu. Namun meski tak terlihat, dalam hatinya, nama anak itu masih hidup. Ia tetap menjadi doa yang paling tulus yang dipanjatkannya setiap malam, bahkan jika tak akan pernah terjawab. Suatu hari, saat Pak Tejo duduk di teras rumah dengan segelas teh yang tak lagi hangat, datang seorang pemuda. Wajahnya tampak asing, namun matanya begitu familiar. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Damar, anak dari seorang perempuan yang pernah dicintai Chandra. Sebelum semua kehancuran terjadi, ayah saya menitipkan pesan, ia tidak akan pernah kembali, tapi ia ingin Bapak tahu bahwa ia sudah memaafkan. Bukan karena Bapak pantas dimaafkan, tapi karena ayah saya tidak ingin hidup dalam kebencian selamanya. Pak Tejo tak sanggup bicara, hanya air mata yang perlahan menetes, jatuh ke tangan tuanya yang bergetar. Malam itu Pak Tejo kembali membuka lemari tuanya dan mengambil foto lama mereka bertiga. Ia memandangi foto itu lama sekali. Ada perasaan damai yang asing dalam dadanya, bukan kebahagiaan, tapi semacam kelegaan. Karena akhirnya, sesuatu yang berat dalam jiwanya telah sedikit terangkat. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan kembali seperti dulu, dan bahwa ia tak akan pernah mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Tapi ia juga tahu bahwa pengampunan, walau tak selalu membawa pertemuan kembali, bisa menjadi penutup luka yang tak kunjung sembuh. Beberapa hari kemudian, Pak Tejo menulis sesuatu di selembar kertas dan menyimpannya di dalam Al-Quran miliknya. Kalimat itu sederhana, tapi lahir dari hati yang telah melalui badai. Hati yang kosong bisa membawa kita pada dosa, tapi hati yang penuh penyesalan bisa membawa kita pada pengampunan. Walau tidak semua bisa diperbaiki. Ia tidak tahu siapa yang akan membaca kalimat itu nanti. Mungkin tidak ada, tapi menuliskannya saja sudah cukup. Ia merasa seolah mewariskan satu hal terakhir yang benar dari hidupnya yang penuh kesalahan. Dari kisah ini begitu jelas namun menyakitkan, bahwa keintiman tanpa batas, apalagi di dalam keluarga, bisa menghancurkan lebih dari yang kita bayangkan. Kesepian bukan alasan untuk mengkhianati kepercayaan, dan kenyamanan bukan pembenaran untuk melangkah melewati garis moral. Setiap keputusan memiliki konsekuensinya, dan tidak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu. Terkadang memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari beban. Dan bagi Pak Tejo, penyesalan yang paling dalam adalah menyadari bahwa ia menghancurkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Demi sesuatu yang bahkan sejak awal, ia tahu tidak seharusnya terjadi.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.